Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pagi hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam murajaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pada Abwabus Sifatus Shalah, kumpulan bab hadis tentang sifat salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke hadis berikutnya. Ini berdasarkan naskah yang saya gunakan. Hadis yang akan kita bahas yang pertama pagi hari ini itu masih bagian dari bab yang ke-13 tentang kewajiban membaca Al-Quran di dalam sholat. Berarti ini hadis yang keempat di dalam bab 13 ini. Hadis yang keempat dalam bab yang ke-13, kitab yang ke-12, hadis nomor ke-27, nomor hadis 739. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abu Nu'mani, kami telah disampaikan hadis oleh Abu Nu'man, nama aslinya Muhammad ibnul Fadl. Haddatsana Abu Awanata, kami telah disampaikan hadis oleh Abu Awanah, nama aslinya Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. An Abdul Malik bin Umairin, Abu Awanah menerima hadis dari Abdul Malik bin Umair. An Jabir bin Samurata, Abdul Malik bin Umair menerima hadis dari Jabir bin Samurah qala. Jabir bin Samurah berkata, qala telah berkata Sa'dun, Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini yang sudah sebelumnya kita pelajari, di mana Sa'ad pada saat itu dipanggil oleh Umar bin Khattab kan, karena dituduh tidak bisa sholat. Hadis yang sedang kita bahas saat ini juga membahas hadis yang sama, yang itu hanya saja di sini dari jalur periwayatan yang berbeda dan tidak panjang hadisnya, hanya tentang sholatnya saja. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kuntu aku ada, usolli aku sholat, bihim bersama mereka, yakni mengimami penduduk kota Kufah, sholat Rasulillahi, dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatil asyi, dua sholat
dua sholat sore. La akhrimu, tidak aku kurangi, anha, dari sholat Rasulullah tersebut. Arkudu, aku lama membaca panjang. Fil ulaya ini, dalam dua rakaat pertama, wa ahzifu, dan aku membuang. Membuang maksudnya memendekkan bacaan. Fil ukhraya ini, dalam dua rakaat terakhir. Faqala, lalu berkata Umar kepada Sa'ad, zalikal dhannu, yang demikian itu adalah sangkaan bika kepadamu. Maksudnya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada kamu bahwa kamu tidak bisa sholat itu hanya dugaan yang salah. Karena yang sebenarnya memang kamu tuh pasti bisa sholat. Di sini Sa'ad bin Abu Waqqas menjelaskan sholat dirinya seperti sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud secara khusus di sini adalah dua sholat sore. Dua sholat sore. Sholatail asyi. Sholatail asyi. Sholatail asyi. Dua sholat sore. Nah, dua sholat sore ini ada yang memahami maksudnya sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dan isya. Namun banyak ulama yang memaknai, menafsirkan bahwa dua sholat sore adalah sholat zuhur dan asar. Dua sholat sore maksudnya sholat zuhur dan asar. Bahkan dalam salah satu naskah yang juga banyak digunakan oleh para ulama, naskah Sahih Bukhari ini, hadis nomor 739 ini itu berada di dalam bab berikutnya, yaitu bab membaca dalam sholat zuhur. Ini bab berikutnya. Ini bab yang ke-14. Itu bab membaca Al-Quran dalam sholat zuhur. Jadi hadis yang barusan kita pelajari ini dalam salah satu naskah manuskrip dari Imam Al-Bukhari, walaupun yang menulis manuskrip itu bukan Imam Al-Bukhari sendiri. Hadis tentang Sa'ad bin Abu Waqqas mengimami sholat menggunakan sholatnya Rasulullah, itu dua sholat sore yang dimaksud adalah sholat zuhur dan asar. Ya, seperti itu. Kalau kita lebih setuju yang mana nih? Dua sholat sore itu, maghrib dan isya,
atau zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Itu sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Zuhur dan asar itu mayoritas pendapat ulama. Sore. Tahu nggak al-ashi ini apa? Al-ashi. Asal kata dari isya ini. Isya. Jadi bingung lagi ya. Maghrib, isya, atau zuhur asar. Al-ashi itu, isya itu dari kata al-ashi. Ya, sore. Kalau bahasa Indonesia itu ada namanya petang. Petang itu apa sih sebenarnya? Kalau saya bilang dua sholat sore, jadinya zuhur dan asar. Terus ketika saya bilang al-ashi di sini adalah kata dasar dari isya, mikir lagi maghrib atau isya. Ya makanya kan para ulama pun terbagi dua nih di sini. Ada yang memahami dua sholat sore di sini adalah maghrib dan isya karena kosakata yang digunakan adalah al-ashi sebagai kata dasar dari isya. Dan ada yang mengatakan bahwa dua sholat sore di sini adalah sholat zuhur dan asar. Dan itu mayoritas ulama. Kata Sa'ad bin Abu Waqqas, aku tidak mengurangi sedikit pun dari sholat Rasulullah. Sesuai yang dilihat oleh Sa'ad dari Rasulullah. Di sini disebutkan sholat Rasulullah itu dipraktekkan oleh Sa'ad, aku melamakan, memanjangkan bacaan, di dua rakaat pertama dan mengurangi bacaan di dua rakaat terakhir. Begitu tuh ya. Gimana kalau sholat zuhur itu rakaat pertama dan kedua dipanjangin bacaannya? Berarti sesuai dengan hadis ini. Di dua rakaat pertama dibacain bacaannya panjang. Terus sholat asar juga sama, rakaat pertama dan kedua itu dibaca panjang juga bacaannya. Kalau dua sholat sore di sini maksudnya adalah zuhur dan asar. Ini ngefek loh nanti kepada perbedaan para ulama dari sini aja. Kok sholat maghrib pendek sih? Gitu ya. Bacaannya karena beda memahami hadis ini. Juga kita panjangkan dua rakaat pertama sholat maghrib dan dua rakaat pertama sholat isya sesuai juga dengan hadis ini. Jika yang dimaksud dua sholat sore di sini adalah maghrib dan isya. Akhirnya keempat-empatnya dong. Dua rakaat pertama zuhur panjangin, dua rakaat pertama asar panjangin, ikutin jumhur ulama. Pas maghrib dua rakaat pertama panjangin, dua rakaat pertama isya panjangin, ngikutin pendapat sebagian ulama. Jadi keempat-empatnya. Dan ini
Dan ini menurut mayoritas ulama berlaku untuk sholat sendiri juga menjadi imam. Juga menjadi imam. Untuk sholat sendiri juga menjadi imam. Kalau makmum gimana? Ya ikut imam. Imamnya panjang ya ikut panjang, imamnya pendek ikut pendek kalau makmum mah. Hanya saja, hanya saja waktu itu sudah kita bahas untuk imam ya, untuk imam harus mengetahui keadaan makmum, harus mengetahui keadaan makmum. Kalau makmumnya sedikit dan semuanya ridho, untuk dipanjangkan bacaannya baru panjangin. Itu kalau jadi imam ya. Kalau ada satu saja dari makmum yang sedikit itu tidak ridho, maka itu tidak sunnah dipanjangin. Bagaimana kalau kalau makmumnya banyakan, gitu, makmumnya banyakan, maka tidak sunnah dipanjangin. Walaupun mereka semua ridho dipanjangin, tidak sunnah dipanjangin. Walaupun mereka semua ridho dipanjangin, kecuali dalam kondisi tertentu. Ya, dan ukuran panjang itu udah kita bahas juga gimana tuh ukuran panjangnya. Ukuran panjang itu adalah surah-surah mufassal yang panjang. Ukuran sedang itu adalah surah-surah mufassal yang pertengahan. Ukuran pendek adalah surah-surah mufassal yang pendek. Lupa lagi. Ya, udah kita bahas putar aja lagi ya rekamannya ya tentang ukuran bacaan. Ya, panjang dan pendek itu ukurannya surah apa gitu ya. Udah dibahas tuh. Sudah diamalkan. Hehehe. Tapi masih ingat surah-surah mufassal yang panjang itu surah apa aja? Surah-surah mufassal yang pertengahan itu apa saja? Surah-surah mufassal yang pendek itu apa saja? Ya, itu mungkin catatannya masih ada. Oh, berarti ini tergantung mazhabnya. Kalau mazhab Syafi'i apa, mazhab Maliki apa, mazhab Hanafi apa, beda-beda ya. Beda-beda ya. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Bab yang ke-14, Imam Al-Bukhari berkata, Babul qiraati fil zuhri. Bab membaca Al-Quran dalam sholat zuhur. Membaca Al-Quran dalam sholat zuhur. Kenapa kok dibahas ya ini membaca Al-Quran dalam sholat zuhur setelah sebelumnya itu dibahas tentang kewajiban membaca Al-Quran di semua sholat gitu ya. Di semua sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi kemudian dibuat bab khusus terperinci yang dimulai dari bacaan Al-Quran dalam sholat zuhur. Kenapa kok dikhususkan begini? Hal ini karena bagaimana caranya tahu gitu kalau Rasulullah itu baca di dalam sholat zuhur sementara bacaan sholat zuhur itu dipelankan. Nah, kan perlu dibahas itu. Kok para sahabat tahu sih bahwa Rasulullah itu sholat zuhurnya baca ayat gitu ya. Nah itu dari mana emangnya? Kok bisa tahu? Jangan-jangan nggak baca?
Ah, gitu tuh ya. Nah, makanya dibahas nih dari mana tahunya? Sementara bacaannya kan pelan, tidak kedengeran. Kalau sholat zuhur asar itu bacaannya pelan, tidak dikeraskan, ya, tidak dikeraskan tuh. Nah, maka dibuatlah bab ini, ya. Cuman di sini saya ketika menulis naskah ini ada hadis yang kelewat satu, ya, ada yang kelewat hadisnya satu. Tadi saya lihat, wah kurang satu nih hadis ya. Maka saya tadi tulis di sini di catatan pakai tulisan tangan. Nah ini dia. Ini tulisan tangan makin runyem aja nih manuskrip ini namanya. Ya, ini hadis pertama dalam bab yang ke-14. Ya, hadis pertama bab 14 kitab 12 hadis 28. Nomor hadis 740 nih. Ya, saya tulis dulu tadi pas saya lihat, waduh, kelewat nih satu. Ya udah, tulis tangan dulu aja ya. Jadi itu yang difotokopi kurang satu ya. Tinggal dijepret aja nih, di foto yang ini, screenshot yang ini. Ya, screenshot. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abu Nuaimin, kami telah disampaikan hadis oleh Abu Nuaim. Qala Abu Nuaim berkata, haddatsana Syaibanu, kami telah disampaikan hadis oleh Syaiban bin Abdurrahman an Yahya. Syaiban menerima hadis dari Yahya bin Abu Katsir an Abdullah bin Abi Qatadata. Yahya bin Abu Katsir menerima hadis dari Abdullah bin Abu Qatadah an abihi. Abdullah bin Abu Qatadah menerima hadis dari ayahnya, yaitu Abu Qatadah bin Rib'i. Qala, ayahnya Abdullah bin Qatadah yaitu Abu Qatadah berkata, karena ada an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca firrok ini dalam dua rakaat al-ulaya ini, yang pertama, dua rakaat pertama, min sholat zuhri, dari sholat zuhur, bi fatihatil kitabi, dengan membaca surah al-fatihah, wa surataini, dan membaca dua surah, yutawwilu, beliau memanjangkan, fil ula, memanjangkan surah di dalam rakaat pertama, wa yuqassiru, dan memendekkan surah fisaniyati di rakaat yang kedua. Jadi zuhur nih 4 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah, yang membaca surah. Di sini sebenarnya baik surahnya itu satu surah utuh atau beberapa ayat saja. Hanya saja karena di sini disebutnya surah ya, surah. Bagusnya satu surah utuh walaupun pendek secara umum. Secara umum begitu. Lalu di rakaat yang kedua Rasulullah membaca Al-Fatihah.
Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah lagi. Membaca surah lagi. Bedanya, surah setelah Al-Fatihah di rokaat yang pertama itu dipanjangin. Dan surah setelah Al-Fatihah di rokaat kedua itu dipendekin. Maksudnya lebih pendek daripada surah yang dibaca setelah Al-Fatihah di rokaat pertama. Nah, di sini dua surah. Jadi dua surah itu surah satu surah di rokaat pertama, satu surah di rokaat kedua. Nah, disinilah ulama mengatakan bahwa membaca satu surah utuh itu lebih lebih utama daripada membaca ayat, ya, tetapi eh, gini, membaca satu surah utuh walaupun pendek itu lebih utama dibanding dengan membaca ayat seukuran surah tersebut tapi tidak tamat surahnya, gitu ya. Jadi rakaat pertama satu surah, rakaat kedua satu surah yang lain yang berbeda. Jadi rakaat pertama satu surah, rakaat yang kedua satu surah yang berbeda. Kan begini misalnya, kalau kita membaca Al-Baqarah, rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 misalnya. Rakaat kedua membaca surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 30. Itu namanya satu surah, bukan dua surah. Ya, itu namanya satu surah, itu surah Al-Baqarah juga. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Baqarah, tapi ayatnya beda. Nah, di ayat ini, di hadis ini membaca dua surah yang berbeda gitu. Ya, di surah ini itu. Jadi di rakaat pertama satu surah, di rakaat yang kedua surah yang lain. Nah, ini teknisnya bisa dilaksanakan surah pendek, ya, sehingga tamat satu surah. Yang rakaat kedua surah lebih pendek lagi daripada surah yang pertama. Yang paling bingung nanti kalau pas ayat rakaat pertama itu surah Al-Kautsar. Nanti nyari yang lebih pendek lagi setelahnya nggak ada lagi itu. Salah nempatin berarti itu ya. Salah nempatin. Salah nempatin mestinya Al-Kautsar di rakaat kedua dan di rakaat pertama. Itu teknis yang pertama. Teknis yang kedua adalah membaca dua surah ini di rakaat pertama baca satu surah walaupun nggak tamat. Di rakaat yang kedua baca surah yang lain walaupun nggak tamat juga. Kan dua surah, tetap jadi dua surah. Di rakaat yang pertama surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Rakaat kedua surah Ali Imran ayat 1 sampai 3 gitu. Jadi dua surah juga sama. Cuman tidak tamat. Bagusnya yang mana? Yang tamat. Sekali lagi ini adalah secara umum. Secara umum, jangan digeneralisasi ya. Jangan digeneralisasi bahwa sholat itu kayak begini aja. Karena nanti akan ketemu hadis yang lain. Nah, kalau kita pakai mazhab umumnya ulama, membaca Al-Fatihah ini wajib, membaca surah setelah Al-Fatihah ini sunnah. Saya ulangi, membaca Al-Fatihah itu wajib, ini menurut mayoritas ulama. Saya ulangi, simak dulu baik-baik ya. Menurut mayoritas ulama dari hadis ini,
menurut mayoritas ulama dari hadis ini. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Salah. Hukumnya rukun. Hapus, hapus, hapus. Ya, hapus salah. Saya ulangi. Gara-gara Burina nih. Saya jadi salah aja. Membaca surah Al-Fatihah itu wajib. Ya. Dan eh, pertama membaca surah Al-Fatihah itu wajib. Yang kedua, membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, surah di rokaat yang pertama dijadikan lebih panjang dibanding surah yang dibaca setelah Al-Fatihah di rokaat kedua, itu juga sunnah yang lain. Memanjangkan bacaan surah di rokaat pertama melebihi panjangnya bacaan surah di rokaat kedua, itu hukumnya sunnah. Jadi ada sunnah lagi. Jadi membaca surahnya itu juga sunnah. Memanjangkan surah di rokaat pertama itu melebihi panjangnya surah di rokaat kedua, itu juga sunnah yang lain. Yang keempat, tidak membaca surah di rokaat ketiga dan keempat, itu juga sunnah lagi. Tidak membaca surah setelah Al-Fatihah di rokaat ketiga dan keempat, itu sunnah lagi. Begitu ya. Terus kalau baca Al-Fatihah di rokaat ketiga dan keempat masih dong. Ya, masih. Walaupun di sini memang di hadis ini tersirat ya. Seakan-akan kan ke di sini. Seakan-akan di sini kan seakan-akan membaca Al-Fatihah itu di rakaat pertama dan kedua doang kan? Seakan-akan kan di sini. Firrok atainil ulaya ini itu ya. Di dua rakaat pertama doang kan seakan-akan Al-Fatihah itu kalau kita lihat tekstual hadis ini secara tekstual, ternyata kalau Al-Fatihah ini semua rokaat ya, setiap rokaat. Menurut sekali lagi jumhur ulama, mayoritas ulama. Nah, tetapi Imam Al-Bukhari kemudian ini hadis masih berlanjut sedikit ya. Udah mah kelewat ini saya tulis hadisnya. Panjang pula lagi, penting pula lagi. Jadi di screenshot ya. Wa yusmi'u, dan Rasulullah memperdengarkan al-ayata, bacaan ayat. Nah, gitu tuh al-ayata. Baca ayat. Ahyanan dalam beberapa waktu. Artinya walaupun sholat zuhur dan sholat asar itu bacaannya dipelankan sehingga tidak terdengar, tetapi ada kalanya dalam beberapa waktu. Beberapa waktu Rasulullah memperdengarkan apa yang dibaca. Jadi para sahabat yang posisi bermakmumnya itu tidak jauh dari Rasulullah itu mendengar ya, mendengar dikeraskan oleh Rasulullah ya, dikeraskan oleh Rasulullah bacaannya. Salat zuhur nih, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dikencengin gitu. Atau Al-Fatihahnya dikencengin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, dikencengin bacaannya. Seperti sholat maghrib aja gitu. Cuman di sini memperdengarkan di sini tadi kan membaca apa Rasulullah? Al-Fatihah satu surah. Kemudian setelah Al-Fatihah satu surah yang lain kan di hadis ini. Yang diperdengarkan itu tidak satu surah, ayat beberapa ayat saja. Maka di sini apa? Rasulullah memperdengarkan ayat, bukan memperdengarkan surah kan? Memperdengarkan ayat. Jadi bisa saja tidak semuanya yang diperdengarkan oleh Rasulullah dari surah tersebut. Sehingga para sahabat tahu di dalam sholat zuhur itu ada baca Al-Fatihahnya dan ada baca surahnya. Itu aja, ngajarin ya. Jadi taunya dari mana? Dari sini gitu ya. Mungkin nggak Rasulullah saat itu membacanya tidak satu surah utuh? Mungkin saja. Ya, karena di sini disebutkan Rasulullah memperdengarkan ayat, bukan memperdengarkan surah. Bisa saja yang dibaca cuman ayat itu. Bisa saja ayat itu, ya. Dan rokaat pertama, rokaat kedua bisa saja di surah yang sama, tapi ayatnya beda. Jadi pernah loh, atau bukan pernah, beberapa kali. Ahyanan itu beberapa kali. Ahyanan. Rasulullah mengeraskan bacaan ayat di dalam sholat zuhur. Mengeraskan di sini memperdengarkan. Jadi tidak mesti keras banget, karena yang penting kedengeran gitu. Ya, yang penting kedengeran sama makmum di belakang. Kemudian wakana dan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u membaca fil asri dalam surat asar bi fatihatil kitabi dengan membaca surah al-fatihah wa surataini dan membaca dua surah juga sama dengan sholat zuhur. Wakana dan ada Rasulullah itu yutawilu memanjangkan fir rok'ati di dalam rokaat al-ula yang pertama wa yuqassiru dan memendekkan fisaniyati di rokaat yang kedua. Ini sama sholat asar juga kayak gitu ya. Di sholat zuhur dan asarnya Rasulullah tuh kayak gini. Di sholat zuhur jadi pengen mencontoh sholatnya Rasulullah ya, zuhur asar kayak gini ya di hadis ini. Dalam mazhab Syafi'i memang sholat zuhur itu panjang ya. Hari ini saya mau camping sama santri. Tapi saya bikin programnya seperti kemarin. Jadi kayak program umroh gitu. Jadi sholat itu menjadi program utama camping kita. Kan kalau orang umroh kan nungguin sholatnya waktu doang kan. Gitu kan. Ya, ini sama kayak gitu. Kebetulan ada yang ngasih eh, ada yang ngasih hadiah tempat sama fasilitas. Jadi saya nggak bisa ngajak ini. Soalnya nggak bisa ngajak ini. Jadi gratisan ini. Ya, kalau mau ikut berarti itu mah eh, nggak tahu juga tuh. Intinya nggak bisa ngajak kalau yang ini. Ya, walaupun pas-pasan banget ini. Wah, ya. Saya programkan sholat zuhur itu minimal 20 menit sholat zuhur. Kalau sekarang kan Jumatan ya, 20 menit sholat Jumatnya, khutbahnya 10 menit lah. Gitu. Di Cigombong, di Cigombong ya. Jadi saya tuh mau bikin, kan setiap tahun santri baru tuh saya ajak camping buat melatih ini, melatih semuanya lah di saya latih. Tetapi eh, apa namanya? Saya pikir jangan camping deh.
Soalnya biaya camping lumayan nih. Ternyata ada yang bilang eh, hari apa 27 Rajab bisa nggak mengisi pengajian? Saya bilang nggak bisa, santri mau ya udah sama santri aja bawa. Ah, udah dua santri saya bawa semuanya. Walaupun kelihatannya ini agak repot juga ya, santri baru ini program bulan Januari ya. Santri Sohib Buhari dong. Ayo santri Sohib Buhari dong ya. Jadi programnya kayak buat kayak program murah gitu. Nah, nanti rokaat sholat itu dibuat apa? Rokaat. Jadi sholat zuhur tuh lama. Yang lama itu sholat zuhur, sholat isya sama sholat subuh. Ya, kalau di hadis ini yang panjang itu sholat zuhur, sholat asar di sini mah. Ya, sholat zuhur, sholat asar nih panjang bacanya di hadis ini. Jadi kita jangan mengunci ya satu persoalan fikih ini dengan satu hadis. Nah, nanti masih banyak hadis lagi sebagai pilihan bagi kita. Ini salah satu yang dipakai dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, salah satu yang dicontohkan oleh Rasul itu sholat zuhur dan asar seperti di hadis ini. Nah, begitu. Baik itu barangkali. Mohon maaf waktunya agak memanjang ini. Ya, eh, mohon maaf juga kalau lidahnya agak balelol nih, ya, agak balelol kurang jelas huruf-hurufnya. Padahal sudah saya gini-giniin tadi bibirnya, biar nggak terpleset, tetap aja salah juga. Sudah seteges-tegesin, ya. Baik, sampai jumpa kembali esok, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Support terus dakwah Hufaz Indonesia Murojaah yang lagi ekspansi juga di provinsi-provinsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.